Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dokter dan teman-teman. Nama saya Jonathan Karnia dengan NIM 18025111106. Kami dari SGDB 7 akan mempresentasikan student project kami mengenai epidemiology approach retrospective cohort study. Next. Berikut anggota SGDB 7. Next. Adapun jurnal yang kami angkat untuk dibahas berjudul The Impact of Obesity on COVID-19 Complications Retrospective Cohort Study. Next. Outline pembahasan hari ini adalah latar belakang, tujuan spesifik studi, metode penelitian, hasil dan pembahasan kesimpulan. Next. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ada berbagai macam jenis pendekatan epidemiologis. Salah satunya adalah cohort retrospektif. Studi cohort membentuk desain studi yang sesuai untuk menilai hubungan antara beberapa exposure di satu sisi dan beberapa hasil di sisi lain. Karakteristik utama dari studi cohort adalah bahwa pada titik awal studi, subjek diidentifikasi dan paparan mereka terhadap faktor risiko dinilai. Selanjutnya, frekuensi hasil biasanya kejadian penyakit atau kematian selama rentang waktu tertentu diukur dan dikaitkan dengan status paparan. Dalam desain retrospektif, peneliti memulai penelitian pada saat follow-up telah selesai. Secara retrospektif, subjek yang memenuhi syarat diidentifikasi, cohort disusun, dan exposure dinilai pada awal. Setelah itu, kejadian berikutnya atau kematian dipelajari selama periode pengamatan historis. Keuntungan utama dari studi cohort secara umum adalah untuk kemungkinan untuk mempelajari beberapa exposure dan beberapa hasil dalam satu cohort. Berbeda dari desain prospektif, cohort retrospektif tidak memerlukan biaya yang besar dan sangat efisien waktu. Tapi kekurangannya adalah peneliti tidak memiliki pilihan lain selain mengolah apa yang telah diukur di masa lalu. Walaupun sebenarnya lebih sering untuk tujuan lain seperti perawat pasien, bukan spesifik untuk penelitian tersebut. Cohort juga tidak memungkinkan untuk menetapkan efek kausal. Exposure tidak dialokasikan secara acak dan selalu ada kemungkinan bahwa hubungan yang ditemukan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang disebut co-founder atau pembaur. Dalam student project ini, kami menggunakan jurnal yang judul The Impact of Obesity on COVID-19 Complications, Retrospective Cohort Study. Pemilihan jurnal tersebut didasari atas topik bahasan yang cukup mudah dipahami dan isinya yang lengkap untuk dianalisis. Next. Tujuan penulisan SP ini adalah untuk mengetahui pendekatan epidemiologis, khususnya studi cohort retrospektif, dengan menganalisa jurnal yang telah ditentukan. Manfaat penulisan SP ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai pendekatan epidemiologis, khususnya studi cohort retrospektif dengan menganalisa jurnal yang telah ditentukan. Baik, sekarang lanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dari analisis jurnalnya sendiri. Pertama, latar belakangnya, untuk COVID-19 sendiri itu adalah COVID-19 pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina pada Desember 2019. Lalu, COVID ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia termasuk ke New York, USA. Lalu untuk obesitas sendiri itu, obesitas adalah kondisi penyakit penyerta yang seringkali muncul pada pasien dengan COVID-19 dan merupakan faktor pemberat. Nah, masalahnya 42,4% masyarakat Amerika itu mengalami obesitas, terutama pada masyarakat dengan kulit hitam. Untuk pengaruhnya sendiri, kondisi obesitas itu dapat menyebabkan penurunan kerja paru-paru, kondisi toksik, dan badai sitokin pada pasien dengan COVID-19. Next. Tapi sampai saat ini itu belum banyak studi yang mempelajari dan menyatakan hubungan antara kondisi obesitas dengan tingkat kematiannya pada pasien dengan COVID-19, terutama pada masyarakat minoritas di Amerika. Nah, jadi penelitian itu bertujuan untuk mencari hubungan antara kondisi obesitas dengan kejadian COVID-19 di East Flatbush, Brooklyn, kota New York, di mana populasi tercatat 88% berkulit hitam dan 30% mengalami obesitas. Lanjutnya. Saya Ferdinand Wong dengan 3 tim terakhir 1 Kali ini saya akan menjelaskan tujuan spesifik dari studi yang kita pelajari ini, yaitu ini memiliki tujuan yang berguna untuk melihat hubungan antara kondisi obesitas dengan COVID-19. Penelitian ini dilakukan di East Flatbush, lingkungan perumahan di Brooklyn, New York. Sekian, Mas. Oke, jadi perkenalkan nama saya Nathan Nubawa dengan 3 digit yang terakhir 206. Next. Jadi penelitian ini merupakan studi cohort pada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di SUNY Downstate Health Science University New York sebagai rumah sakit khusus, di mana pengujian ini dilakukan dengan swab nasofaring dan RT-PCR. Data rekam medis dikumpulkan dan diidentifikasi untuk semua pasien rawat inap. Next.
Jadi ini merupakan profile study dari jurnal yang kami gunakan, di mana dimulai dari pasien yang positif COVID-19, yang kemudian dieksklusi, kemudian dapat dikategorikan menjadi normal weight, overweight, dan juga obesitas. Di mana masing-masing dari kategori tersebut memiliki outcome yang baik dan outcome yang buruk, yang akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Baik, next. Baik, perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit tim terakhir 176 akan melanjutkan presentasi dengan metode pengumpulan data. Jadi penelitian ini dilakukan atau berlokasi di Sunny Downstate Health Science University, sebuah rumah sakit khusus COVID di kota New York, Amerika Serikat. Dengan periode penelitian itu dilakukan dari 10 Maret 2020 hingga 13 April 2020. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Quick Sequential Organ Failure Assessment atau KISOFA score. Nah, dari tiap kriteria dalam KISOFA ini bernilai 1 poin, di mana kriterianya itu meliputi yang pertama, perubahan status mental dengan nilai GCS kurang dari 15, hipotensi dengan tekanan darah sistolik kurang dari sama dengan 100 mm merkuri. Untuk cut-off point dari KISOFA score ini adalah 2, yang mana apabila pasien memiliki skor 2 atau lebih, artinya ia memiliki risiko mortalitas yang lebih tinggi dibanding pasien lainnya. Dan data tadi itu diisi langsung oleh pasien ketika awal masuk ke rumah sakit, dan kemudian oleh petugas kesehatan, data tersebut dimasukkan lagi ke dalam rekam medis elektronik. Nah, data yang terpilih yang akan digunakan sebagai sampel penelitian itu memiliki kriteria inklusi yang serupa, yaitu nilai BMI-nya. Di mana BMI ini dihitung berdasarkan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Hasil perhitungan BMI itu digunakan untuk mendefinisikan status obesitas sampel yang terbagi dalam 3 kategori BMI, yaitu normal, overweight, dan juga obese. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Arik Munandir dengan 3 digit NIM terakhir 166. Jadi subjek penelitian ini menggunakan studi cohort di mana ada 684 pasien yang diuji untuk COVID-19. Populasi inklusi meliputi pasien berusia 18 tahun atau lebih tua yang dirawat dari 10 Maret hingga 13 April 2020. Pada studi ini, 684 pasien dites untuk COVID-19 yang mana 180 pasien dieksekusi, yang meliputi 110 pasien hasil tes non-positif, 2 pasien di bawah usia 18 tahun, 44 pasien positif COVID-19 dirawat di bawah 30 hari, 12 pasien BMI tidak terdaftar, dan 12 pasien underweight, yaitu BMI di bawah 16,5. Jadi di studi ini, kita studi populasi menggunakan studi cohort yang membagi menjadi 3 grup berdasarkan body mass index sampel, yang dibagi menjadi 139 pasien dalam batas normal, yaitu BMI 18,5 sampai 24,99, dan 150 pasien overweight dengan BMI 25 sampai 29,9, serta 215 pasien obesitas, yaitu BMI di atas atau sama dengan 30. Next. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Yumita Raswati dengan 3 digit NIM terakhir 226. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan besar sampel. Dalam jurnal ini menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk pengambilan sampel total, di mana kriteria inklusinya adalah pasien dinyatakan positif COVID-19, pasien yang berusia 18 tahun ke atas, BMI tercatat pada electronic medical record dan tidak underweight, pasien yang dirawat dalam rentang waktu studi yaitu 10 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020. Dan kriteria eksklusinya adalah kriteria yang tidak memenuhi kriteria inklusinya. Maka dari kriteria tersebut, dari total 684 pasien diperiksa, hanya 504 pasien yang memenuhi kriteria menjadi sampel penelitian, sesuai telah dijelaskan Erik sebelumnya. Next. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Aiman Ben Harun dengan 3 digit NIM terakhir 252. Jadi selanjutnya itu ada variable dependent, independent, dan confounding. Adapun variable dependent itu terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama itu adanya dari variable dependent primer itu mortalitas selama 30 hari di rumah sakit, dan dari sekundernya itu didapatkan dari penelitian itu status intubasi, acute kidney injury atau AKI, kedua acute respiratory distress syndrome ARDS, serta acute cardiac injury ACI. Dan selanjutnya itu ada dari variable independennya itu didapatkan obesitas yang dicari melalui perhitungan body mass index atau BMI. Dan selanjutnya itu ada variable confounding,
terbagi menjadi dua juga, yaitu identifiable dan non-identifiable. Adapun dari identifiable itu antaranya adalah jenis kelamin, di mana laki-laki dengan jumlah terbanyak yaitu dengan 263 orang. Selanjutnya itu ada ras atau dengan yang paling banyak itu dengan orang kulit hitam sebanyak 454 orang. Selanjutnya itu ada komorbiditas pasien yaitu diabetes, hipertensi, hiperlipidemia, penyakit arteri koroner, asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan penyakit ginjal kronis. Adapun variable confounding non-identifiable-nya itu seperti kondisi sosial ekonomi, arahan dan keputusan tenaga medis, akses untuk mendapatkan asuransi kesehatan, aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan, dan kepadatan penduduk. Next. Selanjutnya itu ada metode statistik dan metode control variable confounding. Didapatkan dari penelitian ini menggunakan 3 metode ataupun tes, yaitu yang pertama itu ada Fisher-Exact test. Ini digunakan untuk mencari perbedaan demografi dan klinis pada ketiga kelompok BMI yang berdasarkan variabel yang dikelompokkan, seperti mencari perbedaan tingkat kematian pasien di antara kelompok obes, normal dan overweight. Yang kedua itu ada Kruskal-Wallis test. Ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen yang berupa continuous variable dengan variable dependent. Dan yang terakhir itu ada log binomial regression model. Ini digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan atau korelasi antara kelompok BMI risiko peningkatan dari outcome pasien. Metode ini digunakan untuk menentukan risiko relatif yang disesuaikan sehingga dapat menghindari bias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fisaka Corona Wijaya dengan NIM 056. Dilihat dari luaran primer, terdapat peningkatan resiko mortalitas yang signifikan pada pasien dengan berat badan berlebih dan obesitas. Usia dan jenis kelamin dilakukan analisis stratifikasi dan menghasilkan nilai spesifik relative risk. Sampel yang berjenis kelamin laki-laki pada kelompok obesitas memiliki risiko relatif sebesar 1,4 untuk meninggal selama 30 hari rawat inap. Namun peningkatan spesifik RR ini tidak dapat digeneralisasi ke populasi karena nilai CI 95% melewati angka 1. Dilihat dari umur, terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan berlebih dengan mortalitas pada kelompok usia 65 tahun atau lebih. Dilihat dari luaran sekunder, terdapat peningkatan risiko relatif yang signifikan untuk intubasi pada pasien dengan berat badan berlebih dan obesitas. Sampel yang berjenis kelamin laki-laki pada kelompok obesitas memiliki peningkatan risiko relatif sebesar 2,5 untuk intubasi. Pasien muda yang berusia 45-64 tahun memiliki risiko relatif sebesar 3 untuk intubasi dibandingkan dengan pasien muda yang memiliki BMI normal. Selain itu, pasien berusia 65 tahun atau lebih memiliki risiko relatif yang lebih rendah yaitu 2,1. Angka RR yang ditemukan pada sampel tersebut dapat digeneralisasi ke populasi karena nilai CI 95% tidak melewati angka 1. Studi ini juga tidak menemukan hubungan antara obesitas dengan AKI, ACI, atau RDS karena nilai P lebih dari 0,05. Next. Berdasarkan tabel 1, karakteristik yang memiliki nilai P kurang dari 0,25 diantaranya usia, jenis kelamin laki-laki, hipertensi, hiperlipidemia, penyakit jantung koroner, COPD, asma, nilai KISOFA 2 atau lebih, dan status merokok. Artinya, terdapat perbedaan bermakna karakteristik tersebut antara kelompok IMT normal, berat badan berlebih, dan obesitas, sehingga karakteristik tersebut dapat dikatakan sebagai faktor confounding. Faktor confounding seperti usia, jenis kelamin laki-laki, diabetes, hipertensi, dan KISOFA 2 atau lebih dikontrol dengan analisis multivariat sehingga menghasilkan nilai adjusted relative risk. Next. Terdapat beberapa prediktor yang secara signifikan berhubungan dengan risiko mortalitas jika dilihat dari nilai P, yaitu kurang dari 0,05 dan 95% confidence interval, tidak melewati angka 1, diantaranya berat badan berlebih dan usia 65 tahun atau lebih.
Angka RR ini merupakan risiko yang terjadi pada sampel, sedangkan CI 95% merupakan kemungkinan risiko pada populasi. Angka adjusted RR pada kelompok berat badan berlebih adalah 1,4, artinya risiko kematian selama 30 hari rawat inap pada sampel dengan berat badan berlebih 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok BMI normal. Karena nilai CI 95% tidak melewati angka 1, maka hasil yang ditemukan pada sampel dapat digeneralisasi ke populasi, sehingga dapat diinterpretasikan jika studi yang sama dilakukan 100 kali, maka kita 95% yakin bahwa nilai RR berada di antara 1,1 sampai 1,9. Interpretasi yang sama juga bisa dilakukan pada prediktor usia 65 tahun atau lebih. Akan tetapi, terdapat beberapa prediktor seperti obesitas usia 45 sampai 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, diabetes, dan kisofa 2 atau lebih yang meningkatkan risiko mortalitas pada sampel, namun tidak signifikan karena P lebih dari 0,05, dan tidak dapat digeneralisasi ke populasi karena CI 95% melewati angka 1. Next. Berdasarkan tabel 3, berat badan berlebih dan obesitas secara signifikan berhubungan dengan intubasi. Kedua prediktor tersebut memiliki nilai P kurang dari 0,05 dan CI 95% tidak melewati angka 1. Angka adjusted RR pada kelompok berat badan berlebih adalah 2, artinya risiko intubasi pada sampel dengan berat badan berlebih 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok BMI normal. Karena nilai CI 95% tidak melewati angka 1, maka hasil yang ditemukan pada sampel dapat digeneralisasi ke populasi, sehingga dapat diinterpretasikan jika studi yang sama dilakukan 100 kali, maka kita 95% yakin bahwa nilai RR berada di antara 1,2 sampai 3,3. Interpretasi yang sama juga bisa dilakukan pada prediktor obesitas. Akan tetapi, terdapat beberapa prediktor seperti usia, jenis kelamin laki-laki, dan diabetes yang meningkatkan resiko intubasi pada sampel namun tidak signifikan karena nilai P lebih dari 0,05 dan hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi ke populasi karena CI 95% melewati angka 1. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Kada Priya Sukmadewi dengan NIM 3 digit terakhir 037. Selanjutnya adalah limitasi studi. Jadi yang pertama adalah adanya selection bias, di mana selection bias yang pertama ialah adanya dominasi dari ras Afrika Amerika. Pada studi ini ditemukan pada tabel 1 bahwa sebesar 90% dominasi ini terjadi. Meskipun pada analisa statistik menyatakan bahwa proporsi ini atau proporsi antar kelompok ras tidak jauh berbeda, namun ketika digeneralisasikan ke populasi, tentu ini akan menyebabkan menjadi kurang representatif. Kemudian, di samping itu karena penelitian ini bersifat hospital-based cohort study, berarti kelompok yang tidak mengunjungi rumah sakit ini dan juga memiliki batasan dalam akses asuransi kesehatan, di mana bisa memutuskan untuk berobat mandiri di rumah, menjadi tidak terjaring pada penelitian ini. Selanjutnya adalah information bias, di mana ada metode pengumpulan data dengan self-reported, kemudian ada juga mispersepsi dan juga misleading yang mungkin saja terjadi antar tenaga medis, dan juga alat-alat yang mungkin tidak terkalibrasi. Kemudian terakhir adalah adanya confounding, di mana sudah dijelaskan juga oleh teman saya tadi, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah identifiable, di mana yang identifiable ini akan dikontrol, sementara yang kedua itu ada yang non-identifiable atau residual confounding, di mana terdiri dari sosial ekonomi, keputusan tenaga medis, aksesibilitas, serta kepadatan penduduk. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kontrol variabel confounding, di mana variabel confounding tadi yang dikontrol hanyalah yang identifiable saja dengan 2 metode, yakni dengan analisis, di mana analisis yang dilakukan tertera juga pada tabel 2 dan 3. Yang pertama adalah stratifikasi berdasarkan variabel jenis kelamin, usia, hipertensi, diabetes, dan juga skor Kirchhoff, dan juga disertakan analisis multivariat, di mana menyertakan adjusted relative risk. Kemudian yang kedua adalah by design, di mana pada penelitian ini menyertakan adanya kriteria inklusi dan eksklusi, dan ini bisa menjadi metode matching pada kontrol variable confounding. Sekian. Jadi perkenalkan nama saya Zafina dengan terakhir 007. Jadi untuk generalisasinya, untuk yang validity yang dijelaskan masalah penelitian ini sudah melakukan kontrol by analysis maupun kontrol by design, dan juga telah mencantumkan p-value dan 95% confidence interval, maka studi ini bisa direpresentasikan kepada sampai populasi. Tapi untuk applicability untuk
masyarakat Indonesia, hasil penelitian ini juga dapat digenerasikan atau tidak dapat diaplikasikan di Indonesia karena karakteristik sampel yang sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia, sehingga butuh adanya penelitian lebih lanjut dengan mayoritas kapitalisasi ataupun mayoritas masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Perkenalkan dok, saya Yunika dengan 3 digit NIM belakang 186. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Next. Ya, jadi studi ini merupakan studi kohort retrospektif yang bertujuan mencari hubungan antara kejadian COVID-19 dan obesitas. Lalu sampel dari penelitian ini diambil dengan menggunakan data rekam medis elektronik, yaitu data BMI dan juga hasil tes COVID-19 positifnya yang sudah diseleksi dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk analisis statistik dan juga kontrol variabel di sini menggunakan metode Fisher-Exact test, Kruskal-Wallis test, dan juga log binomial regression model. Next. Jadi hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dari 504 sampel yang diteliti, didapati bahwa pasien dengan berat badan berlebih dan juga pasien dengan obesitas memiliki risiko mortalitas dan intubasi yang lebih tinggi. Dan peningkatan risiko ini ditemui pada lebih sering ditemui pada pasien laki-laki dan juga kelompok pasien usia lebih dari 65 tahun. Terlepas dari keterbatasan penelitian ini, yaitu adanya bias-bias yang sudah berusaha dikontrol dan juga yang belum dapat terkontrol, keseluruhan studi ini sudah cukup baik karena mampu memaparkan hubungan antara obesitas dan mortalitas, lalu mampu menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu faktor risiko dari komplikasi COVID-19. Penelitian ini juga relevan untuk dijadikan acuan bagi tenaga medis dan dalam penanganan kasus COVID-19 khususnya pada pasien obesitas, lalu juga relevan untuk dipaparkan kepada masyarakat sebagai bahan edukasi pencegahan dini. Next. Ya, sekian dok presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.